Baiklah, saya akan mensimulasikan tentang penelantaran dan eksploitasi pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Jadi pada hari ini saya akan meminta waktunya sekitar 1 jam ya ibu ya. Kita akan mempelajari tentang penelantaran dan eksploitasi pada anak. Nah ibu, ini sebelumnya dengan materi sebelumnya Masih iya tentang apa bu? pencegahan kekerasan terhadap anak. Iya bagus sekali ya ibu Nina. Materi sebelumnya yaitu tentang pencegahan kekerasan. Bagaimana bu? Sudah dipraktekkan bu di rumah? Sudah. Ya bagaimana respon anak? Alhamdulillah dia senang, soalnya saya nggak pernah pukul lagi dia, jadi dia senang. Ya alhamdulillah ya dia mungkin ya, ibu saya nggak mukul-mukul lagi sekarang gitu kan, dia anak-anak pasti lebih senang ya tanpa adanya kekerasan pada anak ya, tidak dicubit lagi, tidak dipukul, tapi kita nasihatin gitu ya. Jadi sebaiknya ibu-ibu praktekkan di rumah sehingga materi ini juga dapat berguna bagi ibu-ibu dalam kehidupan sehari-hari ya ibu ya. Iya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang penelantaran dan eksploitasi pada anak. Sebelumnya nih, ibu-ibu udah pada tahu belum apa itu penelantaran bu? Tahu ya ibu-ibu ya. Pernah ada kejadian gitu bu di apa tetangga ibu atau gimana? Belum sih, kalau di daerah sini belum pernah. Belum ya? Iya. Yang ibu ketahui tentang penelantaran itu apa bu? Orang tuanya tuh angkat tangan dari anak, maksudnya nggak khusus Oh iya, bagus sekali ya ibu. Iya, kita tepuk pintar dulu untuk Bu Salimah ya. Tepuk pintar, 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 pintar. Iya, bagus sekali ya ibu. Penelantaran pada anak itu adalah ketika orang tua tidak bertanggung jawab nih bu. Jadi tidak adanya tanggung jawab terhadap anaknya. Kemudian orang tua juga tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang tua lain, yaitu memberikan kasih sayang gitu kan. Kemudian apa kebutuhan anak kan harus dipenuhi. Kita sebagai orang tua tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh Allah gitu kan. Kan anak itu amanah ya ibu ya. Iya. Jadi wajib kita ketahui bahwasanya anak-anak itu amanah bagi kita. Jadi wajib kita sayangi, kita penuhi semua yang segala kebutuhannya, bukan keinginannya bu. Jadi dia pengen tas baru bukan itu, tapi kebutuhannya apa, makannya, minumnya gitu kan, pangannya, sandangnya, semua harus kita penuhi. Karena anak itu adalah amanah bagi kita. Dengan adanya anak, kita bisa dengan kita sayangi anak, kita menjaga anak, kita diberi pahala ya ibu-ibu tanpa kita sadari gitu kan. Jadi kita selalu diberi pahala dengan mendidik anak gitu. Jadi tanpa kita sadari gitu, bahwasanya pahala kita sangat banyak dalam mendidik anak, dalam merawat anak gitu kan. Apalagi yang masih kecil, yang semua kita harus bantu gitu kan. Dia kamar mandi, kita bawa ke kamar mandi gitu. Dia belum bisa makan, kita suapin gitu kan. Jadi semua itu adalah titipan Allah, amanah yang harus dijaga dengan baik ya ibu ya. Iya. Jadi ada berbagai contoh nih penelantaran. Jadi kita itu tidak memberikan makan gitu kan, anak itu kelaparan. Itu salah satu contoh dari penelantaran gitu kan. Kemudian kita tidak memberikan pendidikan balita, dia sangat membutuhkan kasih sayang kita ya ibu-ibu ya. Jadi rasa aman yang kita berikan, kasih sayang dari kita perlu, dia tuh senangnya luar biasa. Jadi itu yang diperlukan oleh anak-anak sebenarnya ibu. Jadi contoh lainnya penelantaran itu kita nggak ajarin cara beribadah gitu. Itu salah satu contoh dari penelantaran. Ada contoh-contoh lainnya juga. Kemudian apa akibatnya bu? Ketika kita menelantarkan anak, banyak akibatnya ya yang akan diperoleh oleh anak. Yang pertama itu ketika kita tidak menyekolahkannya ya, ataupun kita suruh dia berhenti sekolah. Akhirnya anak itu apa? Putus sekolah, tidak sekolah gitu kan. Kemudian ketika kita tidak memberikan makanan yang sehat, dia akan kekurangan gizi. Jadi dia agak kurus ya. Jadi kurang gizi gitu, tidak sehat anaknya, tubuhnya tidak baik gitu. Kemudian dia juga tidak berani gitu, dia sering ketakutan terhadap kita. Mungkin kita sering marahi, tidak kita kasih makan,
malah kita marahin lagi, dia akan ketakutan terutama terhadap kita gitu. Dan juga dia akan kurang pergaulannya dengan orang lain gitu, sosialnya akan kurang gitu kan. Dan anak merasa tidak aman berada di samping kita, jadi anak-anak itu akan lebih khawatir berada di sisi kita gitu. Kemudian cara mencegahnya ya ibu ya, jadi yaitu dengan memenuhi segala kebutuhan dasar. Kewajiban yang harus kita penuhi itu harus kita laksanakan ibu-ibu, sehingga apa? Tidak terjadinya penelantaran pada anak. Kemudian ada yang namanya eksploitasi anak nih ibu. Sebelumnya ada yang pernah dengar nih apa itu eksploitasi ibu? Ada. Ya, ibu tahu tentang eksploitasi itu apa? Tahu ya ibu-ibu. Bisa dijelasin dikit bu apa eksploitasi itu bu? Memanfaatkan anak. Iya bagus sekali ya ibu Salimah. Jadi eksploitasi itu adalah memanfaatkan anak. Jadi kita memanfaatkan anak itu untuk tujuan tertentu ibu-ibu. Jadi untuk tujuan sosial, tujuan ekonomi. Jadi biar ekonominya meningkat ataupun biar cepat, biar lebih ekonominya lebih meningkat, kita menjual anak gitu kan. Kita menggunakan anak sebagai alatnya gitu. Jadi memanfaatkan anak tersebut gitu. Jadi ada berbagai contoh eksploitasi. Jadi contoh-contohnya yang pertama, kita memanfaatkan tubuh si anak, baik itu kita jual gitu, kita buat dia jadi seorang pelacur gitu kan. Kemudian kita misal anak ini ada cacat gitu, kemudian kita memanfaatkan kecacatan dia untuk membalas kasihan orang lain, itu juga eksploitasi ya ibu. Mungkin kita sebagai orang tua kadang agak malas nih kerjanya, kemudian kita lebih meningkat jadi dijual anaknya gitu. Itu adalah salah satu contoh dari eksploitasi. Kemudian pemanfaatkan tenaganya, jadi kita menyuruh anak itu untuk bekerja bu. Jadi usia di bawah 18 tahun itu sebaiknya belum bekerja ibu, terutama kerjanya yang berat. Apalagi masih anak-anak yang usia sekolah, kan sangat disayangkan dia putus sekolah tapi kita suruh kerja, suruh cari nafkah gitu kan. Sedangkan kita ya tidur-tiduran di rumah gitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan eksploitasi ya. Mungkin ibu-ibu bisa lihat video ini dulu. Jariku berdarah, kalau parah aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Setelah kita melihat video tadi, apa yang kita simpulkan dari video tadi bu? Anak tersebut ingin membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai pengerja bakti karena ayahnya udah meninggal. Ya bagus sekali ya Ibu Salimah. Jadi ya benar sekali seperti Ibu Salimah katakan gitu kan, karena terpaksa dia harus bekerja, sedangkan seharusnya dia harus belajar gitu kan, harus mendapatkan pendidikan gitu. Sedangkan usianya masih belia, dia harus bekerja untuk membantu orang tuanya, dan sangat disayangkan gitu ibu-ibu. Ketika dia harus putus sekolah gitu untuk mencari nafkah kan. Jadi itu sangat disayangkan ibu-ibu ya. Jadi upayakan sebisa mungkin selama kita mampu maka kita akan mencari sendiri, jangan libatkan anak untuk mencari rezeki gitu ya. Kemudian ada unsur-unsur eksploitasi, jadi ada keuntungannya baik itu secara materi, jadi kita mendapatkan uang gitu, maupun non materi seperti sosial gitu. Jadi untuk meningkatkan derajat kita jual anak kita ataupun kita nikahkan dia sebelum usia 18 tahun dengan pejabat gitu. Jadi itu keuntungan yang didapatkan oleh orang yang mengeksploitasi anaknya gitu kan. Dan kemudian apa akibat dari eksploitasi itu bu? Jadi anak-anak bisa saja putus sekolah, kemudian perkembangan fisiknya juga terganggu ya ibu-ibu ya, terutama yang seperti saya katakan tadi, dinikahkan sebelum usia 18 itu juga tidak punya masa depan yang cerah gitu. Seharusnya dia pengen jadi pilot, pengen jadi guru, dokter, seharusnya dia punya masa depan yang cerah, tapi gara-gara kita melakukan hal-hal yang tidak baik, eksploitasi tadi, sehingga dia akan putus sekolah dan tidak punya masa depan. Kan sangat disayangkan nih anak-anak kita demikian gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian anak-anak juga akan kehilangan percaya diri, dan dia juga akan melakukan eksploitasi tersebut kepada anaknya lagi gitu. Jadi akan terulang eksploitasi ini ibu-ibu. Makanya sangat disayangkan ketika dia melakukannya lagi gitu kan. Dan anak-anak itu juga akan stres ya, jadi tertekan. Batinnya tersebut adalah
kita mengupayakan anak itu untuk tetap sekolah. Walaupun bagaimanapun ketika kita tidak punya ekonomi yang mencukupi, harus kita yang memang turun tangan gitu. Harus kita yang mencari nafkah. Jangan libatkan anak-anak. Dia tetap harus ke sekolah gitu ya. Jangan suruh dia dulu untuk mencari nafkah gitu. Kemudian jadi tidak membiarkan anak-anak itu bersama orang dewasa tanpa pengawasan ya. Jadi kan bisa saja nih diperjualbelikan kan, jadi sangat disayangkan. Jadi awasi anak itu sedemikian rupa Ibu. Walaupun dia sudah 15 tahun, itu sangat disayangkan ketika tidak dalam pengawasan ibu-ibu gitu. Jadi bisa saja orang jahat gitu kan yang melakukannya kepada anak kita gitu. Kemudian tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Jadi hal-hal tersebut yang harus kita lakukan nih ibu-ibu. Kemudian kita luangkan waktu juga untuk menanyakan gimana kabarnya, gimana keluh kesahnya gitu kan. Kita harus meluangkan waktu. Mungkin dia ada punya masalah gitu, tapi kita harus deketin gitu. Jadi kita itu harus menjadi sahabat si anak juga. Jadi kita tahu apa masalahnya sehingga dia tidak melakukan berbagai jenis kekerasan ya ibu ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya gitu kan, materi sebelumnya. Jadi sangat berbahaya ketika kita melakukan kekerasan, maka akan dianggap hal yang wajar bagi si anak. Ketika kita cubit gitu kan, ketika kita memukulnya, dia akan biasa saja. Dia malah mikirnya cubit itu biasa aja gitu. Malah dia besoknya ketika dia melakukan kesalahan mencubit ya biasa saja, dan dia juga akan melakukan hal yang sama kepada generasi selanjutnya gitu kan. Jadi dia menganggap kekerasan bahwasanya hal yang biasa seperti itu ya ibu ya. Jadi ibu cukup sekian dulu materi kita hari ini. Ada yang bisa simpulkan nih ibu dari materi kita hari ini? Ada. Ya, bisa dibilang apa penjelasan materi dari kita? Jangan mengatakan anak dan mengeksploitasi anak. Kita harus memenuhi kebutuhan anak karena anak adalah anugerah dari Allah pada kita. Iya, bagus sekali ya ibu ya. Jadi terima kasih untuk Ibu Salimah atas penjelasannya. Jadi bagus sekali. Jadi betul seperti yang Ibu Salimah katakannya. Jadi dihindarkan ya ibu. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang buat seperti itu, kita bisa menasihati ya. Jadi ibu-ibu udah punya ilmunya, apa soalnya kita berbagi ya. Jadi dinasihatin aja gitu Bu. Jadi mungkin cukup sekian. Jadi kita tepuk P2K dulu ya sebelum kita berakhir pada sesi ini ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Ya bagus sekali ya ibu ya. Jadi masih semangat walaupun sesinya udah berakhir tapi tetap semangat ya. Ya jadi selanjutnya kita akan mempelajari sesi selanjutnya, yaitu tentang anak disabilitas ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi pada bulan depan di sesi berikutnya. Dan semoga ini bermanfaat ilmunya bagi ibu-ibu semua. Jangan lupa bawa buku pintarnya. Saya akhiri dulu pertemuan kita pada kali ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Warahmatullah. Ya, terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.